Apakah orang yang lapang tidak pernah meneteskan air mata? Nangis. Orang orang beriman tuh nangis itu wajar. Tanya sama orang Palestina, apakah mereka ketika menghadapi Zionis mereka kemudian tidak pernah nangis? Tidak nangis. Nabi pun nangis. Orang yang paling kuat pun tetap nangis. Orang yang lapang itu pasti nangis. Padahal bagi itu kan harusnya nggak nangis. Makanya Allah tadi mengatakan cuma satu kali kata bagi itu nanti di surga. Makanya Nabi Muhammad itu pernah mendapati Ibrahim meninggal dunia. Nabi Muhammad itu ingin punya anak laki-laki. Sebagaimana Ibrahim punya Ismail. Sebagaimana Ibrahim punya Ishak. Sebagaimana Daud punya Sulaiman. Itu fitrah. Nabi ingin punya anak laki-laki. Lalu ketika anaknya laki-laki Ibrahim itu lahir. Dan digadang-gadang akan meneruskan dakwah risalah yang diemban oleh Rasulullah. Meninggal dunia. Dan ketika meninggal dunia. Maka Rasulullah itu mengangkat itu bayinya. Kemudian dilewat itu air matanya, netes air matanya. Sampai Abdurrahman bin Auf yang saat itu di samping Rasulullah itu berkata, "Mahadihitumu ya Rasulullah. Ini air mata apa ya Rasul?" Selamat datang di channel Langkah Iman Istiqomah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan semoga kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Ada perkataan bagus dari Ali bin Abi Thalib, "Ma yasurruni in mitu tiflan fa'akbur hatta a'rifa rabbi." Kalau aku bisa milih, aku ingin sekali diwafatkan dalam kondisi tua, supaya aku banyak belajar terhadap setiap lintasan takdir yang Allah berikan kepadaku, dan supaya aku belajar mengenalnya sebelum aku bertemu dengannya. Inilah yang menjadikan kita senantiasa memohon kepada Allah, panjangkanlah umurku dalam taat, supaya aku semakin banyak mengenal betapa sempurnanya Engkau ketika mengatur kehidupanku. Orang yang berprasangka baik kepada Allah, dialah orang yang gembira ketika dia berjumpa dengan Allah. Orang semacam kita, Pak, sudah melewati berbagai macam peristiwa dan berbagai macam momentum dalam kehidupan. Kita pernah mencintai, kena pernah dicintai, kita pernah ditipu, kena pernah didolimi, semuanya pernah kita lewati. Dan semuanya itu menjadikan kita semakin paham. Apapun yang terjadi pada kehidupan kita, semakin kita mengenal Allah dan tidak ada kekuatan paling besar pada kehidupan kita kecuali adalah Allah. Orang yang kenal dengan Allah adalah orang yang paling siap berjumpa dengan Allah. Sehingga ketika kita diberikan umur yang panjang, kita tidak membenci kematian. Janganlah kita membenci kematian, karena kematian itu tidak layak untuk dibenci. Siapapun yang membenci kematian, maka dia secara tidak langsung benci bertemu dengan Allah. Dan siapapun yang dia benci bertemu dengan Allah, Allah pun akan lebih benci berjumpa dengannya kalau dia membenci kematian. Ketika di balik kematian itu mempertemukan dirinya dengan Allah. Makanya Allah tidak mengatakan kata mati kecuali dengan diksi yang sangat indah di dalam surat Al-Fajr. Apa itu diksinya? Allah mengatakan kematian bagi kita orang yang beriman itu dengan sebuah diksi dengan kata pulang. Irji'i ila rabbiki radiyatam mardiyah. Pulanglah kamu menuju kepada Allah dalam kondisi kamu ridho kepadanya dan dia pun ridho kepadamu. Dan Allah menggunakan diksi kata pulang. Bapak dan Ibu pernah nggak ngerasain? Kenapa Allah tidak mengatakan matilah kamu dalam kondisi Allah ridho kepadamu? Enggak. Tapi Allah mengatakan pulanglah kamu. Karena sesungguhnya kalimat pulang itu kalimat yang menawarkan kepada kita kehangatan dan kerinduan yang terobati ketika kita pulang. Makanya kita masih ingat dulu ketika kita SD. Ketika kita SD, ketika masuk ke kelas, baru meletakkan tas kita, tiba-tiba teman kita berkata, berbisik, "Hari ini pulang pagi." Gurunya rapat. Dan ternyata ketika jam 9 ada bel panjang, kita senang sekali. Dan kita langsung teriak di gerbang sekolah. Moga-moga tiap hari Bu Guru rapat. Gitu. Karena kita senang dengan kata pulang. Makanya kalau kita tidak senang dengan kata pulang, kenapa itu kita nggak senang dengan kata pulang? Inilah yang menjadikan kita senantiasa minta panjang umur, supaya kita belajar dalam setiap takdir Allah, supaya kita tidak membenci kematian. Ustadz, bukankah kematian itu sesuatu yang menakutkan? Ada adab kubur. Ada tempat ketika kita ditinggalkan di dalam tanah dan diuraikan oleh cacing. Kita jangan hanya mikirkan kematian itu dari sudut pandang yang terbatas. Memang betul kematian itu ada gundukan tanah, ada tempat yang kita ditinggalkan seorang diri di dalam kubur. Tapi kita ingat ada sisi-sisi lain yang ada pada kehidupan setelah kematian kita. Makanya kalau boleh saya menyampaikan ilustrasi, ada ilustrasi yang bagus sekali. Ilustrasi itu disampaikan ulama. Kalau kita membayangkan kematian, harusnya itu sebagaimana ketika bayi membayangkan kehidupan dunia sebelum dia lahir ke dunia.
Dalam satu ilustrasi ibu dan bapak, misal ada dua bayi di dalam perut ibunya, di dalam rahim ibunya. Dua bayi itu berkata, kamu tahu nggak ada kehidupan setelah kehidupan kita di dalam rahim ini? Bayi yang satunya ngomong, emang masih ada kehidupan setelah kehidupan di sini? Ada. Namanya apa? Namanya kehidupan dunia. Ah, dunia menakutkan, menyeramkan. Di situ ada kejahatan, di situ ada kezaliman, di situ ada panas, di situ ada terik, di situ ada kelaparan. Bayi yang satunya berkata, memang betul, tapi kamu jangan lupa, di tempat yang nanti kita bertemu dengan dunia, ada seorang wanita yang sangat mencintai kita, lebih daripada kita mencintai diri kita, dan dia rela mengorbankan nyawanya supaya kita bisa menjumpai dunia. Wanita itu nanti kita panggil dengan panggilan ibu. Ah, mosok? Iya. Bukan hanya ibu, nanti ada seorang laki-laki yang sangat mencintai ibu kita, memberikan sandang, memberikan papan, memberikan pangan untuk ibu kita, dan memberikan kecukupan kepada kita, dan siap melindungi kita kalau ada orang yang mau jahat kepada kita. Dia rela makan garam supaya kita makan daging, dia rela makan empedu supaya kita makan hati. Dan laki-laki itu nanti kita panggil dengan panggilan bapak. Nanti kita akan melihat sungai, kita akan melihat lautan, kita akan melihat buah-buahan, kita akan melihat daging yang jauh lebih banyak daripada yang kita dapatkan di rahim ini. Terus bayi itu berkata, cuma satu, kita nanti harus melempati sempitnya jalan keluar dengan resiko nyawa. Tapi kalau sudah keluar, semuanya akan lebih indah daripada di tempat rahim, tempat ini. Makanya ibu dan bapak perhatikan, bayi ketika lahir, kayak tadi saya lihat, anak saya ketika lahir, pertama kali apa? Nangis. Kenapa dia nangis? Ada beberapa riwayat. Kalau riwayatnya Rasulullah, karena dia ditampar oleh setan. Ada riwayat yang makhul, kenapa bayi itu nangis? Karena dia sempat khawatir bahwasanya dia tidak mendapatkan rezeki sebagaimana rezeki yang sudah dia dapatkan secara gampang 9 bulan di dalam rahim ibunya. Sebagian ulama mengatakan kenapa dia nangis? Dia asing di tempat yang baru. Makanya ketika bayi tadi lahir, bayi saya IMD. IMD ya Bu ya. Dia ngerangka di tubuh ibunya gitu, langsung mencari puting ibunya, lalu dia nyusuk. Dia tenang dan tidak nangis. Dan tidak ada bayi yang pengen lagi kembali ke rahim ibunya. Pengen balik deh ke rahim ibu, tidak ada. Kita harusnya ketika melihat kematian itu sama dengan seorang bayi ketika melihat kehidupan dunia ketika masih di rahim ibunya. Kita tidak boleh benci mati, Pak. Takut sama mati boleh, tapi benci sama mati itu haram. Takut sama mati wajar. Makanya itulah yang menjadikan kita meminta kepada Allah, ya Allah, panjangkanlah umurku supaya aku senantiasa mampu belajar dalam setiap takdir yang Kau berikan kepada diriku, supaya aku berprasangka yang baik sebelum ketemu dengan Engkau, dan supaya aku tidak membenci kematian. Semoga kita dipanjangkan umurnya di dalam taat. Kelihatannya bapak-bapak dan ibu sudah melewati angka 40. Tidak usah denial ya, saya tahu pasti di atas 40. Padahal kita harus paham, yang harus kita mengerti apa? Kata para ulama, kalau seorang itu sudah melewati angka 40, berarti lonceng kematian yang pertama sudah diperdengarkan. Saya sudah, karena saya 46. Walaupun wajah kayak 45 ya, tapi saya 46. Kalau orang sudah ngelewatin 50, kata para ulama, 2 lonceng kematian sudah diperdengarkan. Kalau orang sudah melewati 60, 3 lonceng. Dan para ulama mengatakan sedikit di antara manusia umatnya Nabi Muhammad yang bisa melewati lonceng yang keempat. Bapak ini jelas nih lonceng 2 on the way 3. Ibu-ibu 2 on the way 3. Tapi itu supaya kita paham bahwasanya umur itu bukan sekedar angka, tapi umur itu persiapan kita berjumpa dengan zat yang lebih mencintai kita daripada kita mencintai diri kita. Kalau kita saja bersama ibu kita, kita tenang. Apalagi nanti ketika ketemu Allah langsung, ketika di alam akhirat, sifat rahmatnya Allah lebih maksimal kita rasakan daripada sifat rahmatnya Allah ketika kita masih di dunia. Kita masih di dunia saja ngerasain sifat rahmatnya Allah kayak gini, tidak putus-putus. Apalagi nanti di akhirat. Kita di dunia saja sudah tenang bersama ibu, apalagi ketika kita berjumpa dengan Allah. Selamat datang, wahai para bapak-bapak dan ibu yang telah melewati lonceng yang kedua. Dan akan melewati lonceng yang ketiga. Insya Allah panjang umur dalam taat. Tapi maaf ya, nanti kalau ketemu teman nanya umurnya berapa? 59. Berarti entah lagi lonceng 3. Nggak usah gitu. Sampaikan ilmu itu kepada orang yang memang sudah siap mendapatkan ilmu. Jangan suka menyampaikan ilmu sama orang yang nggak pernah ngaji.
nanti dia berburuk sangka terhadap ilmu yang ibu sampaikan. Semoga Allah merahmati kita. Mari kita mulai kajian kita. Dan mohon maaf, kajiannya temanya ini belum kajian. Ini mau mukadimah. Mau diteruskan atau enggak ini? Kalau nggak diteruskan malah enak saya pulang. Maka kajian kita hari ini saya tidak memberikan kajian tentang bahagia di sepanjang umur. Karena ada titik yang saya kritisi nanti. Saya memberikan judul yang sesuai tanpa menghilangkan tema yang sudah dipilih. Menikmati kehidupan atau lebih tepatnya the art of life. You know what I mean, insya Allah ya. Nanti saya akan terangkan kenapa kok tidak bahagia di sepanjang umur. Nanti kita akan koreksi dengan ilmu. Semoga ini bisa menjadi ilmu kita bersama. Mari kita mulai kajian kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Bapak dan Ibu, semoga Allah memberikan kepada kita kesyukuran tanpa syarat, kesabaran tanpa tepi, dan semoga Allah memberikan kepada kita keridhaan tanpa batas. Karena pada dasarnya 3 perkara inilah yang terus kita bawa di dalam perjalanan hidup kita. Hidup tanpa 3 perkara ini sebagaimana hidup tanpa tarikan nafas, dan hidup tanpa udara dan tanpa air. Karena pada dasarnya itulah kebutuhan primer. Dan kebutuhan primer kita pada udara, pada makanan, dan pada air. Dan kebutuhan primer hati kita itu dalam 3 perkara. Sabar, syukur, dan ridho di dalam kehidupan. Kita terus belajar dalam setiap perjalanan kehidupan kita untuk memberikan syukur, sabar, dan ridho setiap waktunya. Sabarnya tanpa syarat. Sabarnya tanpa tepi. Syukurnya tanpa syarat. Dan ridhonya tanpa batas. Dan itulah yang terus kita berikan di dalam kehidupan. Kadang-kadang dalam satu momen waktu kita belajar sabar, syukur, dan ridho dalam setiap kehidupan yang kita lewati. Kadang-kadang seorang istri ketika melihat suami, maka sesungguhnya dia bersyukur. Tapi seorang istri ketika melihat rekening suaminya, dia bersabar. Karena memang walaupun kuliah kita itu macam-macam, ada yang kuliah kedokteran, ada yang kuliah fisika, kimia, tapi ujiannya tetap sama. Ujiannya adalah ujian ekonomi. Maka sesungguhnya kadang-kadang kita memberikan keridhaan dalam kehidupan kita. Dan itulah yang menjadikan kita bersyukur setiap waktunya, setiap saatnya. Bukan bahagia yang menjadikan kita bersyukur, tetapi bersyukurlah pasti kita akan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, insyaallah. Bapak dan Ibu yang semoga Allah rahmati. Kita tentunya paham bahwasanya Islam itu bukan hanya menjadikan kita memperhatikan urusan fikih dan ibadah makhdhah. Tapi Islam itu menjadikan kita harus memiliki framework yang benar di dalam kita memandang kehidupan kita. Orang yang salah ketika memiliki framework, maka biasanya akan salah menentukan setiap langkah. Karena sesungguhnya cara pandang kita terhadap sesuatu menentukan apa yang akan kita lakukan. Bapak dan Ibu sadar, kenapa setan itu akhirnya menjadi makhluk yang sesat? Karena memiliki framework yang salah. Ketika dia menyimpulkan bahwasanya dia diciptakan dari api lebih mulia daripada Adam yang diciptakan dari tanah. Itu frameworknya iblis. Padahal kalau kita luruskan dengan literasi dan referensi, kita mendapati bahwasanya bukan api yang lebih mulia daripada tanah, tapi dalam banyak sisi tanah itu lebih mulia daripada api. Api fungsinya menghanguskan, api fungsinya meniadakan, dan api fungsinya membakar. Tapi tanah fungsinya menghidupkan, fungsinya menumbuhkan, dan fungsinya tanah itu membuahkan. Itu menunjukkan kepada kita hati-hati terhadap framework. Karena sesungguhnya cara pandang kita terhadap segala sesuatu sangat mempengaruhi setiap kita memaknai kehidupan kita. Sama pula yang kita ingin sepakati dulu adalah mari kita bangun cara pandang kita. Bahwasanya kehidupan itu, kehidupan itu kita harus paham. Kehidupan itu sebenarnya kita sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Bahwasanya tujuan kita dalam hidup itu bukan bahagia. Ini harus kita luruskan dulu. Karena banyak di antara kita menafsirkan bahwasanya hidup itu harus bahagia. Padahal tujuan kehidupan itu bukan bahagia. Tujuan kehidupan itu adalah tentang bagaimana kita beribadah kepada Allah dengan semua lintasan takdir yang terjadi pada kehidupan kita. Itulah yang dinamakan dengan tujuan hidup, bukan bahagia. Maaf ya Ibu dan Bapak, kalau kita mengatakan tujuan hidup kita ini harus bahagia, tanya sama anak-anak Down syndrome yang mereka tidak bisa mendapatkan kehidupan layak sebagaimana Bapak dan sebagaimana Ibu. Kalau kehidupan kita harus bahagia, tanya sama anak-anak yang dilahirkan dalam kondisi organnya tidak terbawa. Naudzubillah min dzalik, nasallallahu alaihi wasallam. Lalu dia harus menanggung penderitaan di dalam hidupnya.
Kalau hidup itu harus bahagia, tanya sama kedua kakak saya. Kedua kakak saya itu cerebral palsy, Pak. Yang mana kehidupannya tidak sebagaimana normalnya kita, dalam tanda petik sebagaimana saya. Kakak saya pertama umurnya sekarang 58 tahun, cerebral palsy. Kakak saya kedua, cerebral palsy, umurnya 49 tahun ketika beliau meninggal pada saat COVID. Kakak saya itu, Masya Allah, sampai sekarang, secara psikologi, saya anak di daerah 3 tahun. Intinya baju tidak bisa, pakai celana tidak bisa, kalau pipis kadang-kadang masih tetap berantakan, makan harus disuapi. Dan itu merupakan sebuah ujian Allah berikan kepada bapak dan ibu. Makanya satu kata yang selalu dikatakan sama ibu saya, dan ibu saya itu adalah guru kehidupan saya terbaik setelahnya dari bapak. Ibu saya selalu berkata, tidak ada takdir yang cacat. Yang cacat itu cara kita membaca. Kalau hidup kita harus bahagia, tanya sama kakak saya. Kakak saya sekarang di rumah. Dia tidak bisa naik motor, dia tidak bisa berpakaian kayak saya. Dia sebagaimana anak kecil, dia tidak punya keluarga. Makanya ketika kakak saya perempuan, pada saat sakaratul maut, pada saat itulah saya hadir di sampingnya. Bapak dan ibu tahu apa yang saya lakukan? Saya tidak mentalkin kecuali hanya beberapa kali saja. Kenapa saya tidak mentalkinnya terus menerus? Karena saya tahu kemampuan menyebut kakak saya tidak sebagaimana kita. Karena anak tidak takut. Saya cuma talkin beberapa kali dengan kalimat tauhid. La ilaha illallah, Mbak. La ilaha illallah. Setelah itu saya berkata, kalau saatnya hari ini pulang, Mbak, pulang. Dari sempitnya dunia menuju kepada lapangnya urusan rahmatnya Allah. Punya anak ya Mbak di sana, punya keluarga, punya suami. Titip salam buat ibu dan bapak. Tidak sampai 5 menit setelah saya mengucapkan kalimat itu, kakak saya meninggal dunia. Kalau kita mengatakan bahwasanya hidup bahagia, terasa tidak adil kalau kita mengatakan harus bahagia. Makanya saya tidak setuju ketika sebagian para ustadz ada yang mengatakan hidup taat supaya bahagia. Apakah yakin setiap taat itu harus bahagia? Belum tentu. Tapi satu hal yang sebelum nanti kita menjelaskan adalah satu hal yang kita harus mengerti, tujuan kehidupan itu bukan tentang bahagia. Tapi tujuan kehidupan itu adalah bagaimana beribadah kepadanya dengan semua lintasan takdir yang pernah terjadi dalam kehidupan kita. Makanya kalau kita sudah ngejar bahagia, nanti kalau kita tidak dapat bahagia, kita marah sama Allah. Makanya bapak dan ibu, saya pernah tanya sama bapak dan ibu, kenapa ya ibu ini orangnya solihah, bapak juga orangnya solih, tidak pernah pacaran, tidak pernah bersentuhan, tidak pernah ketemuan, tidak pernah wakuncar. Tahu wakuncar? Waktu kunjungan pacar. Dimana ketika kedua orang tua saya menikah, yaitu tahun 60-an. Tapi kenapa mereka diberikan semacam itu? Pertanyaan itu selalu dijawab sama ibu. Hidup itu bukan apa yang kita mau, tapi hidup itu tentang apa yang Allah pilihkan untuk kita. Makanya bapak dan ibu, saya itu diceritain sampai nangis saya. Ketika bapak dan ibu itu menceritakan proses kelahiran kakak saya. Proses kelahiran kakak saya itu 67. Yang pertama itu 67. Seumuran bapak-bapak sekarang. Dan ketika lahir, maka pertama kali yang membuat kaget bapak dan ibu adalah kakak saya pertama ketika lahir itu tidak nangis. Lahir diam, bisu. Secara medis mungkin saat itu kekurangan oksigen, betul Bu Dokter? Mungkin pinggulnya ibu saya kecil, itu secara medis. Tapi kan semuanya itu menurut aturan takdirnya Allah. Banyak perempuan mungkin pinggulnya lebih kecil daripada ibu, tapi anaknya normal, saya pun normal. Makanya ketika lahir anak pertama, tidak nangis. Sampai kapan nangisnya? 1 jam. Digendong sama bapak, ditepok-tepok pantatnya, nang. Sampai 1 jam barulah kakak saya pertama itu nangis. Ibu saya sempat khawatir ketika melihat itu dan bertanya, ada apa ya Pak? Tidak apa-apa insya Allah. Dan tahun 67 ilmu kedokteran belum sepesat kemajuan ilmu kedokteran hari ini, apalagi di kota kecil. Tapi akhirnya kelihatan itu, ketika 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, kakak saya belum bisa jalan. Bapak dan ibu tahu berapa umurnya kakak saya baru bisa jalan? 10 tahun baru bisa jalan. Itu pun jalannya kayak anak kecil sampai hari ini. Jadi kalau saya jalan sama kakak saya, misalkan makan di restoran gitu, jalannya kayak anak kecil, pelan-pelan gitu. Setiap lantainya berubah, maka dia berhenti dulu. Memastikan tidak ada lubang ketika warnanya berubah. Ketika kakak saya pertama itu tidak nangis, maka saat itu diterima sama ibu. Dalam kondisi beliau menatap ridhonya kepada Allah. Kakak kedua saya lahir tahun 71. Apa yang paling ditakutkan ibu dan bapak saya? Kalau anaknya tidak nangis.
Jadi tangisan bayi yang bagi kita biasa, itu bagi orang tua saya itu sangatlah mahal sekali harganya. Itu pun akhirnya kayak bentuk trauma ke saya. Makanya setiap saya ngelahirin, misalkan saya menemani istri saya, pertama kali yang saya selalu minta, ya Allah jadikan anak saya nangis. Karena ketika tahun 71, kakak kedua saya lahir, tidak nangis. Bapak langsung duduk di kursinya, terus kemudian lemes. Ibu saya langsung diam nangis. Karena dia tahu ini pasti sama dengan kakaknya. Dan betul sampai 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun baru bisa jalan. Dan itu merupakan sebuah cobaan yang Allah berikan kepada beliau. Dan beliau selalu berkata, hidup itu ibadah ya nak. Bukan apa yang kita mau, tapi apapun yang Allah kasih. Dan takdir Allah itu tidak pernah salah. Dari tahun 71, ibu dan bapak sudah meniatkan untuk tidak ingin punya anak. Sudah, mau diugemi, mau dipegang sendiri. 72, 73, 74, 75. Tapi pada saat itu bapak dan ibu selalu meminta kepada Allah. Tiba-tiba tahun 72 ibu sudah mulai merubah cara pandangnya. Moga-moga punya anak dan anak ini normal dan bisa untuk merawat kedua kakaknya. 72 mulai merubah doanya, 73, 74, 75, 76, 77, 78, hamil lagi. Di penghujung tahun 79 akhirnya lahirlah saya dalam kondisi menangisnya keras. Tapi disitulah akhirnya kita memahami hidup itu bukan tentang bahagia. Makanya ibu pernah saya tanya, ini maaf saya cerita sedikit supaya kita paham poin ini penting. Saya pernah tanya, apa doanya ibu yang belum pernah saya sadari? Ibu saya berkata, ada doa ibu yang belum pernah kamu sadari. Apa itu ibu? Ibu selalu berdoa, semoga kedua kakakmu wafat sebelum ibu dan bapak. Saya tanya, kenapa bu begitu? Kalaupun masih hidup juga saya ikhlas kok untuk merawat kedua kakak gitu. Enggak nak, kalau bisa biarlah kakakmu meninggal dunia lebih dulu. Walaupun pasti itu sangat menyedihkan bagi ibu. Tapi itu lebih ibu pilih kalau bisa memilih supaya ibu tenang. Supaya ketika kakakmu Risma yang perempuan, Yusa yang laki-laki masih hidup sampai sekarang. Kalau meninggal dunia itu ibu ingin datang ke kuburannya dan berkata, ya Allah ini 2 titipanmu ya Allah. Dan aku tepati janjiku untuk merawat kedua hambamu ini. Semoga engkau menepati janjimu kepada kami bahwasanya kami mendapatkan balasan di akhirat. Tapi qadarullah doanya ibu tidak pernah terkabul. Ibu meninggal dunia 11 tahun yang lalu. Sorenya masih memandikan kedua kakak saya ibu. Masih dimandikan. Sepanjang hidup beliau memandikan kedua kakak saya. Tidak mau pembantu, tidak mau babysitter. Ketika kondisi ekonomi sudah membaik keluarga kami dan bisa untuk mendatangkan pembantu, beliau pun tetap tidak mau pembantu. Sore harinya beliau masih memandikan kakak saya. Malamnya kena serangan jantung, menjelang subuh meninggal dunia. Hidup bukan tentang bahagia. Karena sesungguhnya Allah tidak pernah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liyas'udun. Tidak. Aku ciptakan jin dan manusia supaya mereka bahagia. Enggak, Allah tidak mengatakan itu. Tapi apa yang Allah firmankan di dalam surat Ad-Dariyat? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku ciptakan jin dan manusia itu tidaklah mereka aku ciptakan kecuali untuk beribadah kepadaku. Inilah yang menjadikan kita akhirnya paham. Tujuan kehidupan itu bukan tentang bahagia. Tapi bagaimana kita beribadah kepadanya dengan semua lintasan takdir yang ada. Makanya kalau kita sudah ngejar bahagia, anak khawatir, nanti jangan-jangan kalau kita belum bahagia, maka nanti kita menyalahkan Allah. Makanya Allah menyindir kita dengan satu ayat. Next. Ada satu ayat yang Allah sampaikan, wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin. Fa in asabahu khairan itma'anna bih. Wa in asabathu syarr inqalaba ala wajhihi. Hasirat dunya wal akhirah. Dzalika huwal khusranul mubin. Allah itu menyampaikan di dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-11 untuk menegur saya, menegur kita kalau selama ini mungkin kita memiliki framework yang kurang benar. Apa yang Allah sampaikan? Di antara manusia itu ada yang menyembah kepada Allah itu sebagaimana di tepi jurang. Kalau dia mendapatkan kebaikan, maka dia akan tenang dan terus berbuat ibadah dan terus berbuat kebaikan. Tapi kalau dia mendapatkan fitnah dan ujian, maka dia langsung berbalik dan tidak lagi mau beribadah kepada Allah. Khasirat dunia. Orang semacam itu kata Allah, rugilah dunia dan rugilah akhiratnya. Dan itu merupakan kerugian yang nyata. Dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-11 ini, Allah lalu menyampaikan sama kita, loh ada orang itu yang mereka itu karena salah persepsi dan salah framework, mereka menganggap hidup itu harus bahagia, hidup itu harus mendapatkan kebaikan.
Kalau dia mendapatkan kebaikan, dia akan terus beribadah. Tapi kalau dia ditimpa bencana, maka dia berbalik. Makanya inilah yang disebut dengan ibadah cita rasa tepi jurang. Makanya ketika saya mendapati ini, saya ingat kepada satu kisah yang nyata, yaitu ada salah satu jamaah saya menceritakan tentang bapaknya. Semoga bapak beliau dalam kondisi dirahmati oleh Allah. Bapaknya itu sepanjang hidup orang baik, Bu. Bapak. Orangnya taat. Bukan hanya baik datang ke masjid, melakukan ketaatan, bahkan banyak dan royal sekali dalam sedekah. Royal dalam sedekah. Sudah berapa banyak orang yang beliau umrohkan dan ada beberapa orang yang dihajikan. Bukan diumrohkan saja, dihajikan sama beliau. Tapi qadarullah ketika menjelang usia 60 tahun beliau kena stroke. Lalu beliau tergeletak lemah di atas tempat tidurnya. Teman-teman beliau satu alumni, satu angkatan, tidak ada yang kena stroke kecuali beliau. Bahkan teman-temannya yang nakal pun, kata beliau, pun nggak kena stroke. Maka ketika dia sudah terkena stroke, lalu melihat anaknya banyak yang sudah mulai taat, sudah mulai ngaji, apa komentar beliau? Komentarnya adalah, nah, nggak usah terlalu taat, nggak usah terlalu solih, udah biasa aja. Nanti kalau kalian terlalu taat, nanti ujungnya kayak bapak. Udah biasa aja, sholat itu sudah sholat aja biasa, nggak usah ditambah-tambah sholat duha, sholat tahajud, nggak usah. Sedekah juga biasa, udah pakai aja untuk senang-senang. Karena bapak contohnya, bapak nggak pernah ninggalin tahajud, bapak nggak pernah ninggalin sholat duha, bapak nggak pernah pelit di dalam membagikan harta. Tapi lihat apa yang bapak rasakan, bapak justru mendapatkan ujian dengan stroke ketika di masa tua. Padahal teman-temannya bapak banyak yang nggak baik, tapi justru mereka baik-baik saja kesehatannya ketika menjelang usia 60 tahun. Ini kisah nyata. Ini menyampaikan kepada kita bahwasanya kalau hidup itu harus bahagia, kita khawatir kalau satu waktu kita tidak mendapatkan apa yang kita mau, nanti kita nyalahin Allah. Dan ini pernah terjadi kepada temannya bapak saya. Ada temannya bapak saya, beliau kerjanya di Pusroh. Tahu Pusroh? Pusroh itu pusat rohani TNI. Kerjanya dakwah. Qadarullah kenal sama bapak. Qadarullah saat itu ketika kakak saya dimasukkan ke SLB, ketemu sama bapak ini. Nah, bapak ini saat itu mendapatkan ujian yang sama. Anak pertamanya buta. Anak keduanya buta. Saya tidak tahu ini apakah ada virus di dalam rahim ibunya atau bagaimana, saya tidak tahu secara medis. Anak yang ketiganya buta. Ketika anaknya itu buta, beliau sudah mulai limbung. Sudah mulai goyang beliau. Lalu pada saat itu sudah ngomong kepada bapak saya, Rok, bapak saya namanya Faruk, Rok, kamu enak, Mita lahirnya normal itu insya Allah. Dan anak saya 3 buta, yang ketiga juga. Saat akhirnya pada saat itu ketika mulai limbung, mulai goyang, sampai akhirnya beliau bernadar. Moga-moga saya bernadar, anak saya yang keempat tidak buta. Minimal kayak keluarganya Faruk. Anak yang keempat normal, nanti anak yang keempat nanti yang akan nuntun ketiga kakaknya yang buta. Qadarullah, hamil kembali istrinya. Anak yang keempat, dan ketika lahir, yang keempat buta. Yang keempat buta, ini kisah nyata, wallahi. Maka setelah 4 anaknya ini buta, apa yang beliau lakukan? Demonstratif beliau untuk meninggalkan semua yang pernah dilakukan oleh beliau dalam ketaatan. Akhirnya apa? Dia setiap hari Jumat bawa kursi, duduk di depan rumahnya, dan secara demonstratif memperlihatkan kepada setiap orang yang Jumatan, saya tidak Jumatan. Dia nggak sholat, dia nggak puasa. Pada saat usianya sudah tidak lagi muda ketika menginjak usia 50 tahun. Dan meninggal dunia dalam kondisi tidak pernah lagi melakukan sholat. Inilah yang menjadikan kita akhirnya apa? Paham. Sesungguhnya perkara yang harus kita mengerti pada kehidupan kita itu bukan tentang bahagia. Karena sesungguhnya bahagia itu bukan sesuatu yang sifatnya mutlak kita dapatkan pada kehidupan kita di dunia. Next. Makanya inilah yang menjadikan kita harus paham. Kalau tujuan kehidupan kita adalah beribadah, maka sesungguhnya kita pun harus mengerti, kita ini hanya berpindah dari hikmah menuju kepada rahmat. Kalau kamu mendapatkan apa yang tidak kamu dapatkan, berarti ada hikmahnya. Kalau kamu mendapatkan sesuai dengan apa yang kamu inginkan, berarti kamu mendapatkan rahmat. Tapi bukan tentang bahagia. Makanya akhirnya, next, kita mendapati bahwasanya yang paling benar itu bukan ketika kita bahagia dalam hidup. Tapi bahwasanya kehidupan itu adalah bagaimana kita mendapatkan ketenangan dan kelapangan. Makanya idiomnya yang benar itu apa? Tenang dan lapang. Makanya akhirnya
kita juga memahami betul, karena sesungguhnya kebahagiaan secara mutlak itu hanya nanti di surga. Adapun bahagia di dunia itu selalu dibayangi dengan kepedihan dan kepahitan hidup. Makanya Pak, bisa nggak kita bahagia terus 24 jam dan sepanjang umur? Nggak bisa. Karena bahagia dalam kehidupan dunia dibayang-bayangi dengan 4 perkara. Kita dibayang-bayangi dengan perpisahan, kita dibayangi dengan kesulitan, kita dibayangi dengan kesedihan, dan kita pasti dibayang-bayangi dengan rasa sakit. Kalau bahagia masih disertai dengan 4 perkara ini, berarti tidak bahagia secara mutlak. Makanya akhirnya Al-Quran itu membahasakan kepada kita, bahagia secara mutlak itu nanti, yaitu ketika di surga. Makanya ada seorang ulama yang mengatakan, Syekh Ali Mutawalli Sya'rawi mengatakan, di dalam satu ayat, dia mengatakan, saya membaca Al-Quran, tidak pernah aku mendapati kata bahagia kecuali disebutkan oleh Allah 1 kali saja di dalam Al-Quran. Dan itu tempatnya di mana? Di surga. Next. Makanya akhirnya Allah itu menyampaikan kepada kita, wa ammal ladzina su'itu fafil jannah. Next. Maka ketika kita baca kata bahagia, kalau nanti kita baca Quran dari awal sampai akhir, Allah tidak pernah menyebut kata bahagia itu kecuali 1 kali, Pak. Dan 1 kali itu pun cuma 1 tempat saja. Allah tidak pernah menyebut kata bahagia di dunia. Tapi Allah itu ketika menyebut kata bahagia itu, sebelumnya nak, surat Hud tadi. Maka Allah menyampaikan, wa ammal ladzina su'idu fafil jannah khalidina fiha. Seorang ulama besar, Syekh Ali Mutawalli Sya'rawi mengatakan, Allah itu menyampaikan kata bahagia itu hanya 1 kali di dalam Al-Quran. Di mana? Surat Hud 108. Dan itu pun tempatnya bukan di dunia. Tempatnya di mana? Fafil jannah. Nanti di surga. Khalidina fiha. Dia kekal selama-lamanya di dalamnya itu. Karena apa? Karena bahagia secara mutlak pada kehidupan di dunia itu tidak ada. Mana ada bahagia, Pak? Terus-terusan bahagia? Tidak bisa. Hari ini kita tertawa, nanti sore kita bisa jadi menangis. Dan kita tidak pernah tahu tiba-tiba kita nangis. Bisa nggak kita merencanakan kapan kita ketawa dan kapan kita nangis? Tidak bisa. Insya Allah Ustaz, habis asar saya ketawa Ustaz. Nggak ada. Dan habis isya saya nangis Ustaz. Nggak ada. Tahu-tahu kita gembira, tahu-tahu kita sedih. Makanya Rasulullah pun merasakan kesedihan kan. Makanya ada tahun yang disebut dengan Amul Husni. Apa itu Amul Husni? Tahun kesedihan. Kalau memang di dunia itu ada kata bahagia dan bahagia itu tujuan dalam kehidupan, harusnya nggak ada Amul Husni. Makanya kita mendapati Nabi Muhammad pun meneteskan air mata. Kenapa Allah titipkan air bukan hanya pada lautan? Kenapa Allah titipkan air bukan hanya pada sumur dan pada waduk? Tapi juga Allah selipkan air di belakang kelopak mata kita. Karena Allah tahu kita pasti akan melewati kesedihan. Dan kesedihan itu harus diekspresikan dengan tetesan air mata. Jadi yang benar, kita nggak nyari bahagia. Tapi yang benar itu adalah bagaimana pada kehidupan kita mendapatkan pada kehidupan kita sebuah kata yang Allah sampaikan bukan bahagia untuk orang beriman. Allah tidak mengatakan bahagia untuk orang beriman. Tapi Allah mengatakan kepada orang beriman itu tenang dan lapang. Next, lanjutkan. Makanya akhirnya Allah itu lalu mengatakan kepada kita. Makanya tadi saya sampaikan, judulnya bukan bahagia di sepanjang hidup kita. Tapi adalah bagaimana kita mendapatkan ketenangan dan kelapangan. Tenang dan lapang itu pasti kita juga berjumpa dengan kesedihan, pasti berjumpa dengan perpisahan, pasti berjumpa dengan air mata, pasti berjumpa dengan rasa sakit. Tapi tenang dan lapang itu merupakan janji dari Allah. Makanya ketika kita mendapati Allah ketika menghibur Nabi Muhammad, apa yang Allah katakan kepada Nabi Muhammad? Ketika Allah itu menghibur nabinya yang paling Allah cintai, Allah tidak mengatakan kepada Nabi Muhammad, bukankah aku membahagiakan kamu wahai Muhammad? Ada nggak kata-kata itu dalam Al-Quran? Gak ada. Tapi apa yang Allah sampaikan kepada Nabi Muhammad yang sama-sama kita hafalkan di dalam awal surat Al-Insyirah. Alam nashrah laka sadruk. Bukankah aku melapangkan dadamu wahai Muhammad? Abu Jahal masih ada? Ada. Abu Lahab masih ada? Ada. Yang memfitnah Nabi masih ada? Ada. Bahkan Ibunda Khadijah pun meninggal, Abu Thalib pun meninggal. Tapi Allah tidak mengatakan, bukankah aku membahagiakan kamu wahai Muhammad? Tidak. Tapi Allah menyampaikan, bukankah aku tetap melapangkan hatimu walaupun ujianmu banyak?
Karena sebenarnya dalam kehidupan orang beriman itu bukan bahagia, tapi seberapa lapangnya hati kita. Tidak akan membahayakan debit air selama tinggi rumah kita lebih tinggi daripada debit air yang masuk ke komplek. Tidak akan membahayakan 5 mobil yang kita miliki selama garasi kita kapasitasnya 10 mobil. Tidak akan membahayakan virus selama imunitas tubuh kita lebih kuat daripada virusnya. Allah tidak menjanjikan setiap waktu langit itu akan cerah, tapi Allah menjanjikan kepada kita, Allah melapangkan ketika cuacanya tidak lagi terang. Makanya kata lapang ini merupakan kata yang paling kuat. Puncak kenikmatan dalam hidup bukan bahagia. Puncak kenikmatan dalam hidup itu lapang dan tenang. Makanya Nabi Musa ketika akan menghadapi Fir'aun, apa doanya Nabi Musa? Kalau kayak kita yang jadi nabinya, mungkin doanya kita jelas, clear, langsung tepat sasaran. Matikan Fir'aun. Selesai. Kalau kita jadi nabinya. Cuma kan kita nggak jadi nabinya. Maka ketika Nabi Musa menghadapi Fir'aun, dan beliau menjadi public enemy number 1 di kota Mesir dan wilayah Mesir, apa doanya Nabi Musa? Masya Allah itu. Sama dengan awal surat Al-Insyirah, Nabi Musa doanya apa? Rabbish rahli sadri. Ya Allah, lapangkan dadaku menghadapi Fir'aun itu. Makanya saya kalau mendoakan 8 anak saya, Pak, saya nggak pernah mendoakan bahagiakan anak saya. Enggak. Lapangkan hati anak saya. Supaya setiap masalah yang dihadapi tidak akan membahayakan masalah itu selama dilapangkan hatinya. Karena kita harus mulai dari framework yang benar. Makanya kalau hatinya sudah lapang, kita tidak akan mudah depresi dan kita tidak akan mudah frustasi. Tetangga beli mobil listrik, kita lapang. Karena kita sudah membeli setrika listrik. Jadi kita tetap tenang, lapang kita. Apakah orang yang lapang tidak pernah meneteskan air mata? Nangis. Orang beriman tuh nangis itu wajar. Tanya sama orang Palestina, apakah mereka ketika menghadapi Zionis mereka kemudian tidak pernah nangis? Tidak nangis. Nabi pun nangis. Orang yang paling kuat pun tetap nangis. Orang yang lapang itu pasti nangis. Padahal bagi itu kan harusnya nggak nangis. Makanya Allah tadi mengatakan cuma 1 kali kata bagi itu nanti di surga. Makanya Nabi Muhammad itu pernah mendapati Ibrahim meninggal dunia. Nabi Muhammad itu ingin punya anak laki-laki. Sebagaimana Ibrahim punya Ismail. Sebagaimana Ibrahim punya Ishak. Sebagaimana Daud punya Sulaiman. Itu fitrah. Nabi ingin punya anak laki-laki. Lalu ketika anaknya laki-laki Ibrahim itu lahir, dan digadang-gadang akan meneruskan dakwah risalah yang diemban oleh Rasulullah, meninggal dunia. Dan ketika meninggal dunia, maka Rasulullah itu mengangkat itu bayinya, kemudian dilewer itu air matanya, netes air matanya. Sampai Abdurrahman bin Auf yang saat itu di samping Rasulullah itu berkata, "Mahadihitumu ya Rasulullah." Ini air mata apa ya Rasul? Perhatikan jawaban indah dari Nabi. Innal uyuna tadma wal quluba tahzan wala nardo illa biqada'i rabbina. Mata boleh sedih, mata boleh meneteskan airnya, itu haknya air mata, itu haknya mata. Hati punya hak untuk sedih, tapi jiwa kami tetap ridho kepada keputusan Allah. Itu lapang. Jadi kalau sudah lapang, enak. Sebesar apapun kesalahan ibu sebagai istri, kalau suaminya lapang, selalu punya alasan memaafkan. Sebesar kesalahan bapak sebagai suami, kalau hatinya ibu itu lapang, maka sesungguhnya dia pasti akan menjadi tidak akan frustasi dan depresi. Karena memang puncak tertinggi pada kehidupan kita itu bicara tentang tenang dan bicara tentang lapang. Makanya selain lapang itu apa? Tenang. Next. Makanya kita mendapati Allah itu sering sekali menggunakan kata tenang pada waktu ketika Allah memberikan pujian kepada orang beriman. Next. Makanya akhirnya lihat, huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Maka Allah menyampaikan, sesungguhnya Allah yang menurunkan ketenangan kepada orang yang beriman. Ada kata bahagia di sini? Tidak ada. Yang Allah sampaikan apa? Aku yang menurunkan ketenangan. Dan ketenangan itu apa saja? Kayak waktu para sahabat ketika menghadapi perang Uhud. Ketakutan, Pak. Malamnya, gimana Allah menurunkan ketenangan? Allah menurunkan ketenangan itu gampang banget. Dijadikan para sahabat tertidur. Lalu saking nyenyaknya tidur, mereka mimpi basah. Ketika mereka mimpi basah, mereka bingung. Ketika mereka junub, Allah turunkan hujan. Tapi mereka merasakan tenang. Dan Allah itu memiliki 1000 cara untuk menenangkan, Pak.
Dan kita itu, yang kita harus mengerti berarti Allah itu ketika mencintai orang beriman, Allah tidak menjanjikan langit itu cerah. Allah ketika mencintai orang beriman, Allah tidak mengatakan setiap takdir itu manis. Tapi Allah ketika mencintai orang beriman, Allah akan menenangkan orang yang beriman. Dan itulah harga paling mahal dalam kehidupan. Orang kafir, dia bisa mendapatkan kekayaan dan bisa memperoleh kepuasan. Tapi ketenangan dan kelapangan tidak bisa dimiliki kecuali orang yang beriman kepada Allah. Karena hak yang Allah berikan kepada orang beriman itu tenang dan lapang. Coba Bu, Ibu pernah nggak membaca surat Maryam? Ketika Ibunda Maryam dikatakan oleh Allah, fa'aja'al makhadu ila jid'in nakhlati qalat ya laitani mittu qabla hadha wa kuntu nasan mansiyah. Ketika Ibunda Maryam itu dalam kondisi berat gitu. Hamilnya sudah sampai menjadikan beliau bersandar ke pangkal pohon kurma. Sampai Ibunda Maryam itu saking beratnya beliau mengandung saat itu ketika terusir dari rumahnya, maka dia berkata, ya laitani mitu qabla hadha wa kuntu nasyam mansiyah. Ya Allah, matikan aku aja ya Allah supaya aku dilupakan orang. Lihat cara Allah menenangkan Ibunda Maryam. Next, teruskan. Maka Allah itu menyampaikan kepada Ibunda Maryam, fakuli washrobi. Next, fakuli washrobi wa qarri aina. Maka Allah itu mengatakan kepada Ibunda Maryam, ketika Ibunda Maryam dalam kondisi berat itu adalah, makanlah, minumlah, dan tenangkan jiwamu. Lihat Ibu. Nih. Ketika Allah mengatakan kepada Ibunda Maryam, Allah tidak mengatakan membahagiakan Maryam. Tapi Allah menenangkan Ibunda Maryam. Maka ketika dalam kondisi dia sudah dalam kondisi berat, sakitnya melahirkan itu luar biasa. Kayak saya tadi habis ngeliat gimana istri saya itu teriak, nangis saya. Ya Allah, walaupun saya sudah ngelihat berkali-kali, tetap aja nangis kalau ngelihat istri saya itu bersalin. Tapi ternyata ketika seorang Ibunda Maryam tidak punya suami, keluarga besarnya nggak berada di sampingnya, coba kita bayangkan. Ujiannya berat, ujiannya berat. Allah mampu nggak menjadikan Ibunda Maryam tanpa merasakan itu semuanya? Gampang. Tapi Allah tetap memberikan ujian kepada Ibunda Maryam. Ketika Allah itu memberikan ujian kepada Ibunda Maryam dengan ujian yang berat, lihat caranya Allah menenangkan. Next. Fakuli washrobi wa qarri aina wa huzi ilaika bi'ilaiki bijid'in nikhlati. Makanya Allah lalu menyampaikan, lihat, fanadaha min tahtiha ala tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariyah. Jibril berseru kepada Maryam dari tempat yang rendah, janganlah kamu sedih, sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu, ada air. Next kan, lanjutkan. Caranya Allah. Wa huzi ilaiki bijid'in nikhlati tusaqit alaiki rutaban janiyah. Saat itu Ibunda Maryam nendang-nendang sebagaimana Ismail itu nendang-nendang air, lalu keluarlah air. Lalu Allah menyantaikan kepadanya tadi, gerakkanlah pohon kurma itu. Lalu setelahnya itu apa? Fakuli washrobi wa qarri aina. Makan, minum, senangkanlah hatimu. Makanya dari pohon kurma itu, akhirnya Ibunda Maryam itu tenang ketika makan kurma dan akhirnya minum. Makanya maaf ya Pak, kalau kita dapetin istri kita lagi sedih, love language-nya itu simple. Ajak makan dan minum Pak, insya Allah akan kembali bahagia. Makanya mereka itu perlunya cuma quality time. Makanya kalau istri lagi marah Pak, nutup pintu sampai bergetar semua dinding-dinding rumah, ajak aja ke pom bensin. Insya Allah dia udah senang sekali. Kita waktu ngeluarin mobil, dia sudah di pom bensinnya Pak. Lihat Allah itu cara menenangkannya. Allah cara menenangkannya itu apa? Makan, makan Maryam, minum Maryam, seneng-seneng. Makanya tadi malam tuh ketika saya dapetin istri saya udah mulai sakit, saya nanya mau makan apa? Ikan bawal. Oke, ikan bawal saya siapin. Minum apa? Ini menit. Karena memang begitu. Jadi Allah itu cara menenangkannya itu indah. Makanya akhirnya kita kalau mulai tadi bahwasanya kita itu harus bahagia, ya bisa bahagia. Bahagia itu nanti di akhirat. Kenapa kita masih sedih? Karena kakimu masih menapak di atas muka bumi. Kenapa saya meneteskan air mata, Ustaz? Ya karena kamu masih menghirup nafas. Kenapa saya merasakan kekecewaan? Ya karena kita masih hidup di atas muka bumi. Kapan akan hilang kesedihan, kekecewaan, rasa sakit, kesulitan? Nanti ketika seseorang itu sudah mendapati kehidupan di surga. Lalu itulah yang menjadikan kita harus paham. Sebelum kita membahas tema kita luruskan dulu. Yang benar bukan bahagia di sepanjang umur, tapi yang benar adalah tenang dan lapang di sepanjang umur. Paham di sini Bapak dan Ibu?
Jadi kalau kita nyari bahagia, bahagianya nanti ketika kita di surga. Sekarang, setelah kita sepakat, bahwasanya kita itu mendapatkan, bahwasanya kita sepakat, yang kita kejar itu tenang, dan yang kita kejar itu lapang. Sebelum kita membahas satu persatu, apa perkara yang bisa menjadikan kehidupan kita tenang dan lapang? Sebelum kita bahas itu, kita bahas dulu sebentar. Apa sih perkara yang biasanya menghilangkan ketenangan dan kelapangan hidup? Ini kita bahas dulu. Ibaratnya sebelum kita bicara tentang sehatnya, kita bicara dulu tentang penyakitnya. Apa perkara yang menjadikan orang itu biasanya susah mendapatkan ketenangan dan kelapangan? Ada tiga. Apa yang menjadikan akhirnya tiga perkara itu menghilangkan ketenangan dan kelapangan dalam kehidupan kita? Sebelum kita membahas ini. Satu, kita tidak akan mungkin tenang dan lapang kalau kita sudah sering nyakitin orang dan mendolimi orang. Tidak akan mungkin tenang, tidak akan mungkin lapang. Karena ini termasuk salah satu hal yang harus kita ketahui. Ibu rajin sholat, ibu nutup aurat, ibu selalu sholat tahajud, dan rajin tahajudnya. Tapi kalau sudah nyakitin orang, nggak akan tenang. Bapak orang yang sholi, bapak orang yang mengamalkan sunnah, bapak taat, saking semangatnya kalau sholat duhur jam 9 itu sudah datang ke masjid. Sampai ketika duhur bingung, ini duhur atau asar gitu. Sesolih apapun diri kita, demi Allah tidak akan pernah tenang dan tidak akan pernah lapang. Sebagus apapun kita mengerjakan faktor yang bisa memberikan ketenangan dan kelapangan dalam sepanjang umur kita, selama kita sudah nyakitin orang dan nyakitin hambanya Allah. Makanya maaf, ngaji bukan untuk nyakitin orang. Makanya kita akhirnya dapetin apa, Pak? Semua perintah dalam masalah sunnah itu intinya satu, jangan nyakitin orang. Kenapa kita ini ketika mengetuk pintu, ketika kita datang ke rumahnya orang, ngetok pintu itu apa? 3 kali. Kenapa 3 kali? Karena kalau lebih dari 3 kali menyakitin orang. Apa sih sudah 3 kali nggak dibuka kok masih ketok pintu? Karena apa? Memuliakan tamu itu hukumnya wajib, tapi menerima tamu hukumnya sunnah. Paham di sini? Misal, Bapak dan Ibu ngomong, Ustadz, saya mau bertamu ke Syamilah. Saya nggak jawab. Dosa atau tidak saya? Nggak dosa. Tapi kalau saya sudah mengatakan datang ke Syamilah, lalu saya tidak memuliakan, nggak memuliakan, saya dosa. Makanya kenapa kita kalau ngetok pintu itu 3 kali? Supaya nggak nyakitin orang. Sama ini, kalau kita nanti berdiri ngetok pintu, maaf, jangan berdiri di depan pintu langsung. Tapi agak geser ke kanan, agak geser ke kiri. Kenapa? Supaya ketika pintunya terbuka, kita tidak langsung melihat ke dalam. Kenapa? Karena sebagian orang itu tidak nyaman rumahnya kelihatan. Karena sebagian orang menganggap rumah itu aurat. Kenapa kok diatur sampai sedetail itu cara kita berdiri diatur dalam sunnah? Supaya nggak nyesakin dadanya orang. Makanya maaf ya nanti kalau kita datang ngetok pintu, ternyata orangnya nggak datang-datang. Jangan sampai malah kita tuh ngeliatin kaca nakunya mana nih orangnya. Coba aja. Kenapa Islam ngatur sampai sedetail itu? Supaya kita tidak nyakitin orang. Kenapa kita tidak boleh makan bawang ketika ketemu banyak orang? Supaya nggak nyakitin orang. Kenapa Nabi siwak sampai 5 kali dalam satu hari? Supaya nggak menyakitin baunya orang. Bahkan maaf ya nanti kalau kita datang bertamu, Bapak dan Ibu, dalam sunnah itu diatur. Kalau kita bertamu, terus disuguhkan makanan semacam ini, nanti terutama Bapak-Bapak ini. Kalau kita datang sama teman, nggak boleh itu ngambil makanan itu langsung 2. Teman kita mikir, waduh aku suka remar, diambil 2. Loh, sampai sunnah itu ngatur cara kita ngambil makanan itu diatur oleh Nabi, Pak. Kenapa kok diatur oleh Nabi? Karena agama ini tuh supaya kita tidak nyakitin orang. Makanya maaf kalau kita bertiga, boleh nggak kita bisik-bisik bertiga, Pak? Nggak boleh. Bertiga itu kalau yang 2 bisik-bisik, yang 1 ditinggal nggak boleh. Walaupun yang 2 berbisik-bisik nggak ngomongin yang ketiga. Mungkin yang 2 berbisik-bisik lagi setoran surat An-Naba yang sudah 2 bulan dapat apa? Tapi kenapa kok enggak boleh? Supaya nggak nyakitin yang ketiga. Bapak Ibu bisa ngerasain nggak? Sunnah ini nggak boleh nyakitin orang. Loh kok sekarang dikit belajar sunnah langsung nyakitin orang? Loh sampai kita kalau masak, apa kata Nabi? Fa'aksir maraqah. Kalau kamu masak daging, kata Nabi, apa? Perbanyak kuahnya. Kenapa kita disuruh untuk memperbanyak kuah? Supaya tetangga kita tidak tersakiti hanya mencium bau tapi tidak mencicipi. Loh sampai sunnah
intervensi ke dapur supaya nggak nyakitin. Makanya maaf ya, jangan sampai salah nanti. Akhirnya kita masak mie rebus, ketok pintu. Iya apa mbak? Ini bu, kuah. Ini masak apa? Mie rebus. Mie yang mana? Kata Rasulullah memperbanyak kuah. Ini salah. Tapi di situ akhirnya kita dapetin loh, sampai akhirnya urusan masak pun jangan sampai nyakitin orang. Saya tuh bingung sekarang, orang baru ngaji sebentar udah nyakitin orang, itu bingung saya. Wallahi saya bingung. Kita dalam Islam saja, maaf, kalau kita mengatakan orang berzina butuh berapa orang saksi? 4 orang saksi. Tapi kalau kita mengatakan bahwasanya hilal sudah kelihatan di akhir bulan Sya'ban, di waktu kita ngelewatin cakung, kita ngelihat hilal karena kita tahu ilmunya, kita ngelihat hilal. Lalu saya telepon Pak Nasaruddin Umar sebagai Menteri Agama Ulil Amri, Pak, ini Pak sudah kelihatan hilal. Pak Nasaruddin Umar cukup bertanya 1 saksi sudah cukup untuk mengatakan besok puasa. Tapi kenapa kalau orang mengatakan zina kepada orang butuh 4 orang saksi? Karena Islam itu sangat menjaga supaya kita tidak nyakitin orang. Padahal maaf ya, datangkan 4 orang saksi yang melihat zina itu gampang atau susah? Susah. 2 ngelihat, 2 on the way. Dan ketika yang 2 baru datang, dia sudah pakai sarung. Kesaksian 2 orang tidak bisa. Kenapa Islam kayak gitu? Saya tuh pengen nyampaikan kepada ibu dan bapak sekaligus nyadarin ke saya ini LC. Tapi bukan berarti ketika saya LC, saya dokter itu gampang nyakitin orang. Sama. Kenapa kita harus menjaga diri supaya kita tidak nyakitin orang? Karena menyakitin orang itu sebab yang pasti fix dan confirm menghilangkan ketenangan dan kelapangan hidup. Dolim sama kucing itu masuk neraka, itu dolim sama kucing. Apalagi dolim sama hambanya Allah. Makanya sebelum kita bicara apa yang menjadikan kita tenang dan lapang di sepanjang umur, kita bicara dulu perkara apa yang menghilangkan ketenangan dan kelapangan. Yang pertama, jangan nyakitin orang. Demi Allah itu. Sesolih apapun diri kita mendolimi orang, bahkan yang kita dolimi non-muslim sekalian, maka Allah lebih berpihak kepada yang non-muslim daripada yang muslim. Kalau yang muslim itu sudah mendolimi. Itulah semangatnya Islam. Jadi jangan bicara tenang dan lapang kalau kamu tidak mau berkomitmen untuk memberikan keselamatan bagi saudaranya. Ini saya sampaikan sebuah kisah nyata yang disampaikan seorang ulama di dalam kitabnya. Bapak dan Ibu. Nah, saya sampaikan atau belum? Saya lupa. Ada seorang yang pernah terjadi pada saat Imam Adz-Dzahabi. Ada seorang nelayan dari pinggir pantai. Dia saat itu tuh bawa ikan. Pinggir pantai mana Ustaz? Pinggir pantai yang sudah dikapleng-kapleng atau belum? Tidak tahu saya. pinggir pantai lah. Maka dia itu membawa ikan, ketemu sama orang kaya raya yang punya jabatan dan dia membawa apa itu? Bodyguard-nya. Terus ditanya, "Tiga mas sama, berapa harga ikan itu?" Wala abiu. Ikan itu nggak dijual karena ikannya bagus. Nelayan itu berencana untuk membuat pesta kecil-kecilan tasyakur sama keluarganya. Biasanya nelayan itu menjual ikan, tapi pada kesempatan itu tidak pengen jual ikannya. Lah orang ini sudah seneng sama ikan yang karena bagus. Ditanya, "Bikam as-sama, berapa harganya?" Jadi ibu-ibu kalau ke pasar pengen kelihatan orang bisa bahasa Arab, "Bikam as-sama" gitu. "Bikam as-sama, wala abiu." Saya tidak jual. "Bikam as-sama, wala abiu." Saya tidak jual. "Bikam as-sama, wala abiu." Saya nggak jual. Dipukul, cedia, jatuh, diambil ikannya, dibawa pulang. Nelayan itu sudah kesakitan. Perhatikan kisah yang nyata yang disampaikan oleh Imam Adz-Dzahabi dalam kitabnya. Maka pada saat dia sampai di rumah, dia ngomong sama budaknya, "Masak." Malamnya masalah itu sudah tersaji, mereka makan. Tak terkecuali bapak ini. Ketika lagi asik makan, tiba-tiba jempolnya itu tertancap duri. Tertancap duri. Ketika tertancap duri, dia kibaskan itu dan merasa sudah selesai. Ternyata semalaman dia kesakitan dan dia tidak bisa tidur. Paginya dia datang ke tabib. Ketika tabib memeriksa, tabibnya itu kaget dan berkata, "Sudah berapa lama luka ini menimpa kepada dirimu?" "Baru tadi malam, fil barihah." Lah, kalau baru tadi malam tidak mungkin sudah busuk. Ini sudah busuk infeksinya. Ini minimal sudah 3 pekan. Lah, fil barihah, ini baru tadi malam. Cek lagi dan dikatakan, "Maaf, tidak ada cara lain kecuali harus diamputasi sebelum infeksinya menjalar." Akhirnya dengan terpaksa diamputasi Pak jempolnya. Putus itu jempolnya. Pulang dia ke rumah merasa sudah selesai. Sampai di rumah dia kesakitan kembali. Ternyata pembusukan sudah menjalar ke telapak tangannya.
Semalam lagi berikutnya, malam berikutnya dia kesakitan dan dia tidak bisa tidur. Akhirnya dipotong lagi, datang ke tabib, dipotong lagi sampai pergelangan tangannya. Barulah tabib itu berkata, ini kejadian yang luar biasa, belum pernah terjadi dalam kasus saya menangani pasien. Akhirnya dipotong itu telapak tangannya. Malamnya dia pulang, dia kesakitan, ternyata sudah menjalar itu ke lengannya. Pagi harinya dia datang kembali kepada sang tabib, dipotong lagi sampai pergelangan. Dia sudah kerasa ketakutan dia. Maka malam berikutnya ternyata jalannya lagi sampai sini. Akhirnya dipotong sampai ujung dari lengannya, Pak. Bolak-balik dia ke tempat sang tabib, menjadikan bolak-balik dia ke tempat sang tabib, menjadikan tetangga tabib seorang ulama itu melihatnya, memperhatikannya, dan akhirnya mencoba untuk menemuinya dan bertanya, kenapa setiap kamu menemui tetanggaku seorang tabib ini ada bagian tubuhmu yang teramputasi? Lalu orang tersebut berkata, iya, ini gara-garanya saya pernah makan ikan tertancap duri, lalu busuknya itu menjalar cepat. Ulama, Pak, melihat segala sesuatu jauh lebih ke depan dibandingkan siapapun, karena mereka orang yang bertakwa dan beriman. Ulama itu tanya, min aina hadas samak? Ikannya dari mana? Lalu orang itu sebelum mengatakan, min syati'il bahar, dari pinggir pantai. Bikam ishtaraita, berapa beli ikannya? Saya tidak beli. Terus saya pukul nelayannya. Lalu ulama itu berkata, astagfirullah. Dia mengucapkan kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tolong datangin orangnya, minta ridhonya, minta maafnya, sebelum pembusukan dari lukamu itu mengarah kepada bagian yang lebih vital dan mengakibatkan kematian. Karena yang ngomong ulama, beliau ketakutan. Datanglah beliau ke pantai, dicari, disibak satu persatu, dan ketemu sama nelayannya. Ini cerita nyata. Dan ketika ketemu, ditabrak itu nelayan, dimintain maaf. Dan nelayannya sudah lupa. Kadang-kadang kalau kita dolim sama orang yang kita dolimi sudah lupa, tapi Allah tidak pernah lupa. Maka nelayan itu berkata, siapa kamu, Pak? Saya orang yang mendolimi kamu. Mendolimi apaan? Memukul dan merebut ikanmu. Lalu dilihatin, oh bukan bapak. Karena yang memukul saya dan menyakiti saya dan mendolimi saya punya anggota tubuh yang lengkap. Dan maaf, bapak tangan kanannya teramputasi. Bukan bapak. Lalu akhirnya sang bapak menceritakan kronologisnya. Dan ketika diceritakan kronologisnya, dilihat kembali sang bapak. Oh iya, bapak yang memukul saya. Bapak yang nendang saya. Dan saya tidak tahu kalau akibatnya semacam itu. Saya maafin Pak, saya ridhoi, ikan itu halal untuk bapak. Ikan. Sebelum pisah, orang itu tanya kepada bapak tersebut, kepada nelayannya, apa yang bapak laporkan sama Allah setelah saya mengambil ikannya bapak dan menyakiti bapak? Ini peringatan keras bagi orang yang mengambil hanya orang lain. Apa yang bapak laporkan sama Allah? Sampai akhirnya saya mendapatkan semacam ini. Lalu nelayan itu berkata, ketika bapak nendang saya, bapak mukul saya dan mengambil dan merampas ikan saya dan berjalan menjauh dari saya. Di tengah rasa sakitnya saya berdoa. Doanya apa? Tidak usah dihafal ya. Ini saya udah tahu langsung. Pelan-pelan Ustadz. Saya tahu lah wajah-wajah bapak-bapak ibu ini, hafal saya. Doanya apa? Nelayan itu lalu berdoa, Allahumma hada abduka takhawwa alayya ala dha'fi fa'akhadha mimma razaqtani fa'arini qudrataka. Saya berdoa, apa itu artinya? Allahumma, ya Allah, hada abduka, ya Allah, ini hambamu sok jagoan di atas kelemahanku. Fa'akhadha mimma razaqtani, lo dia itu ngambil rezeki yang telah engkau tetapkan kepadaku di tengah lautan, yang engkau tetapkan kepadaku 500.000 tahun, 50.000 tahun sebelum engkau menciptakan langit dan bumi. Ikan yang telah engkau rezekikan kepadaku di tengah lautan dirampas olehnya ketika dia sok jagoan. Lalu di ujung doanya ini yang paling menggetarkan, karena dia telah berbuat jahat semacam ini kepadaku, ya Allah, fa'arini qudrataka, tunjukkanlah kuasamu ya Allah atas rasa sakitnya aku terima. Ini biasanya kalau di Indosiar itu sudah ada Kilat dan Halilintar. Oh, ibu-ibu Pak, penikmat Indosiar Pak, sinetron ada, ini lihat semua. Maka ketika akhirnya itu terjadi, akhirnya terjadilah
Inilah yang menjadikan Imam Adz-Dzahabi, salah satu ulama besar dalam madhabnya Imam Hanabilah, itu mengatakan kepada kita, kamu tidak akan mungkin dapat tenang, kamu nggak akan mungkin dapat lapang kalau kamu pernah nyakitin orang. Makanya Nabi ketika sudah melewati 100 hari sebelum meninggal dunia, fokusnya Nabi itu minta keridhaan. Nabi pernah mengumpulkan 100 hari sebelum beliau meninggal dunia. Beliau mengumpulkan semua para sahabat, dan Nabi berkata kepada para sahabat, siapa di antara kalian yang pernah aku sakiti, balas kepadaku sebelum nanti datangnya hari ketika tidak lagi bermanfaat itu harta dan nyawa yang kita miliki. Makanya maaf, sekuat apapun tahajud kita, tidak akan bisa menyelamatkan kita dari balasan keadilan kalau kita sudah zalim sama orang. Makanya Nabi mengatakan, babani maftuhani muajjalani uqubatuh ma fid dunya qabla al-akhirah. Makanya Nabi sampai berkata, ada dua pintu yang tidak akan pernah ditutup oleh Allah dan dibalaskan di dunia, dibalas di akhir lagi dibalas. Apa dua pintu itu? Pintu durhaka kepada ibu dan bapak, dan pintu zalim kepada manusia yang lainnya. Jangan zalim, Pak. Jangan nyakitin orang. Kita itu nyakitin orang, maaf ya, bahkan kalau kita membuli orang dengan komentar kita, demi Allah kita pun akan diuji dengan dosa yang sama, dan bisa jadi kita belum tentu selamat sebagaimana orang yang kita bully. Makanya Nabi sampai mengatakan apa? Kalau engkau melihat dosa, kalau bapak melihat dosa yang dilakukan sama saudaranya, lalu kita membulinya karena dia melakukan dosa itu ketika sedang kepleset, maka kata Nabi, kamu tidak akan dimatikan oleh Allah sampai kamu diuji dengan dosa yang sama, dan bisa jadi kamu pun juga tidak akan selamat dari dosa itu. Maaf ya Pak, kita tiba-tiba dihadapkan ada seorang suami selingkuh, lalu kita komen, dasar laki-laki, gak beradab, gak tahu terima kasih. Hati-hati. Membuli seorang hamba yang sedang tergelincir, menjadikan Allah justru membela dia. Dan kata Nabi, Allah akan mengujimu dengan dosa yang sama, dan belum tentu kamu selamat dari dosa itu. Makanya maaf, saya tuh kalau kadang dengar berita sedang viral, saya berupaya betul untuk tidak komen apapun. Kenapa? Karena saya tahu komenan itu yang menjadikan saya nanti bisa dihadapkan kepada ujian yang sama. Itu kenapa? Karena Allah itu sangat membenci kezaliman. Jadi kalau kita ingin tenang dan lapang di sepanjang umur, pastikan jangan pulang. Lalu ada orang yang pernah meneteskan air mata karena kelakuan kita. Kalau kita ingin tenang dan lapang di sepanjang umur, pastikan gak ada orang yang pernah tersakiti sebelum kita pulang. Kenapa? Berat pulang kepada Allah ketika kita menuju kepada Allah, di mana ada seorang hamba mengadu kepadanya atas setiap rasa sakit yang pernah kita berikan kepadanya. Jangan, Pak. Hidup itu kayak algoritma. Algoritma itu gimana? Kalau kita buka tayangan bola, maka seluruh feed kita akan penuh dengan bola. Kalau kita bukanya itu kita pernah buka tayangannya itu tentang infotainment, pasti feed kita penuh dengan infotainment. Sama, kalau kita zalim, pasti kita akan mendapatkan balasannya. Kalau kita berbuat baik pun sama, kalau kita mendapatkan kebaikan pun kita akan mendapatkan kebaikan. Makanya tenang dan lapang sepanjang umur itu apa? Teruslah berbuat kebaikan dan tahanlah dirimu dari menyakitin orang. Saya ceritakan kisahnya nyata Bapak dan Ibu. Kisah ini sudah sering saya sampaikan di banyak tempat. Tapi saya senang sekali dengan kisah ini. Bukan karena saya orang baik, enggak sama sekali. Saya yakin Bapak dan Ibu pernah merasakan hal yang sama. Saya tuh pernah jalan ke Jakarta tanpa tim, sendirian. Pulang dari Jakarta, pulang ke Bekasi, ngelewatin Pancoran. Tahu pintu tol Pancoran? Pintu tol Pancoran itu kan kalau kita dari Jakarta itu kan harus antri dari tendian. Karena tendian itu kan rame kan, macet. Tendian itu ada dua ruas kan, ada dua baris. Baris yang kiri itu biasanya menuju ke Pancoran. Baris yang kanan itu biasanya masuk ke tol. Dan saya itu kan sudah antri dari tendian, pelan-pelan, naik flyover, turun, sudah mau masuk. Loh, ketika mau masuk tol, tiba-tiba ada mobil dari sebelah kiri ngeblong ke kanan. 1, 2, 3 mobil di depan saya tidak ngasih space. Sebentar lagi giliran saya. Di pikiran saya ada 2 bisikan. 1, jangan kasih, enak aja. Enggak berpendidikan, it's not educated, ya tahan aturan dan lain sebagainya. Pikiran yang pertama. Bisikan saya kedua, enggak kasih, mungkin ini baru pertama kali punya mobil, mungkin ada yang buru-buru, ada urusan penting, pertama kali ke Bekasi dan lain sebagainya. Itu bisikan saya kedua. Kira-kira saya milih yang pertama atau yang kedua? Yang kedua dong, kan wajah saya kelihatan orang baik. Saya pencet rem, Pak. Pencet rem, saya kasih lampu dim, dek gitu. Dia itu kayak kaget, tapi akhirnya masuk pelan-pelan gitu. Dan setelah dia dapat space-nya, dia terima kasih.
dengan menyalakan klakson. Din gitu. Ya jawab dong. Din. Beneran ini. Akhirnya sudah selesai, saya lupa kejadian itu. Satu waktu saya pengen ngajak istri saya ke Jakarta Utara. Saya quality time tadi, Pak. Bukan karena istri saya naruh gelas sudah agak kenceng, enggak, karena pengen ngajak aja. Anak-anak yang 8 di rumah, yang besar saya titipin anak-anak kecil. Saya bilang, ayo quality time, yuk kita jalan. Seneng. Jalanlah kita ke Jakarta Utara. Karena saya kalau bawa istri, karena qadarullah istri saya pakai nikab, saya kalau keluar sama istri, saya nyetir. Kita makan nasi, kita makan ikan, seger pulang. Qadarullah saya telat pulangnya. Sudah sore jam keluar, Pak. Dan Jakarta Utara saya tidak ngerti. Jakarta Utara itu saya tidak ngerti. Karena apa? Karena jarang sekali ke Jakarta Utara. Wajah saya kan wajah jaksel. Canda. Wajah saya wajah jaksel. Maka saya saat itu ada pintu tol, lu sama persis kayak di Pancoran. Lah qadarullah saya itu sudah ngambil kiri. Lah karena saya ngambil kiri sudah terdorong arus. Mau ke kanan sudah tidak bisa. Dan saat itu saya langsung cepet itu sembari pas lagi penuh dengan traffic itu saya ngelihat kalau saya U-turn ke depan nambah 40 menit. Anak saya nomor 8 saat itu masih berusia sekitar belum genap setahun. Dan jadwal AC-nya sudah datang. Saya ngomong sama istri saya, Bu, panggilan saya ke istri saya, Bibu, kalau U-turn nambah 40 menit. Udah kita ngeblong aja lah, bismillah. Ngeblong bismillah gitu. Bismillah aja. Istri saya protes, janganlah, bi malu. Nanti kalau ada jamaah gimana? Loh kalau ada jamaah malah enak. Permisi ya Pak, Bu, tolong izinin ya gitu. Istri saya saat itu akhirnya nutup wajahnya. Saya bilang, ngapain nutup wajah? Ini mau pakai cadar. Loh saya ngeblong ke kanan, itu nggak dikasih mobil. 1, 2, 3, 4, 5 mobil. Bahkan ada mobil yang kelima yang saya tahu betul itu. Ngelakson saya kenceng, Pak. Nggak diangkat-angkat itu klaksonnya itu. Kan semuanya ngeliatin mobil saya akhirnya kan. Dan saya sabar. Saya nggak balas. Pertama, kenapa saya nggak balas? Saya orangnya sabar. Yang kedua, saya tahu saya salah. Ketika diklakson, ini kisah nyata ini. Ketika diklakson, saya ngomong, istri saya ngomong, sudahlah Bi, udah U-turn aja ke depan. Dan nanti kalau orang liatin gimana itu ada orang singgotan yang satu pakai cadar nggak ngerti aturan. Gara-gara dia ngomong gitu, oke, akhirnya saya mau balik. Saya ketika mau balik, tiba-tiba ada mobil Avanza putih. Ada yang punya Avanza putih? Ada mobil Avanza putih saya ingat. Tiba-tiba ngasih saya dim. Lah mobil yang klakson saya itu sudah ke depan. Kosong ini. Ketika saya ini kok diklakson apa dikasih dim. Akhirnya saya memastikan benar nggak dikasih. Saya balik lagi ke kanan. Pelan-pelan saya masuk. Dan betul dikasih. Karena saya senang menghemat 40 menit. Saya kasih klakson. Din gitu. Lalu dijawab itu sama Avanza putih. Din persis dengan kejadian di Pancoran. Saya langsung ngomong sama istri saya saat itu. Ada 2 ayat yang saya bacakan ke kamu. Alhamdulillah saya adalah hafal Al-Quran lah Pak. Kalau Bapak mungkin, kalau Bapak mungkin, saya akan bacakan kamu 2 ayat. Surat Al-Ikhlas, nggak ada hubungannya. Atau Al-Fatihah malah. Kalau enggak, saya saat itu karena saya masih ada beberapa hafalan Quran. Saya ngomong, ada 2 ayat yang saya bacakan ke kamu. Apa itu Bi? 1, surat Al-Isra ayat yang ke-7. Yang kedua, surat Ar-Rahman ayat 60. Apa surat Al-Isra? In ahsantum li anfusikum. Kalau kamu sedang berbuat baik, itu sedang kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Wa in asatum fala, kalau kamu berbuat jahat, ya jahatan itu juga balik lagi ke kamu sendiri. Terus istri saya nanya, surat Ar-Rahman 60, hal jazaul ihsan illal ihsan. Apakah setiap balasan kebaikan, bukankah itu balasan kebaikan pula? Dari kejadian itu, saya semenjak saat itu, setiap ada orang ngeblong saya senyum. In ahsantum ya. Tapi disitulah kita akhirnya paham, itulah kaidah hidup. Makanya akhirnya tenang dan lapang di sepanjang umur itu satu, jangan sampai kita nyakitin orang. Selama kita tidak nyakitin orang dan kita komitmen kepada kebenaran, insya Allah kita selamat dunia akhirat. Tidak selamatnya orang solih, karena orang solih banyak nyakitin orang kalau mereka tidak menyadari tentang pentingnya berbuat baik. Makanya maaf, kita itu bukan hanya sekedar baik, tapi harus benar. Dan benar itu harus baik. Kalau kita punya kebaikan, tidak punya kebenaran, dia bisa masuk surga. Tapi kalau kita punya kebenaran, tidak punya komitmen kebaikan, juga tidak bisa masuk surga. Itu yang pertama. Apa yang kedua, apa yang ketiga?
Dan apa itu perkara yang bisa menenangkan dan melapangkan hidup kita? Sudah adzan zuhur. Ini kalau saya lanjutkan dan saya paksakan, saya khawatirnya tidak tenang dan tidak lapang kita. Jadi tidak apa-apalah, kita bahas satu dulu. Ilmu itu yang paling penting bukan banyaknya, tapi setidaknya kita paham. Hidup ini ada beberapa poin yang kita pelajari. Bahagia itu bukan tujuan, tapi yang kita tujuan kita dalam hidup itu adalah beribadah. Apapun yang Allah berikan kita sikapi itu adalah ibadah kita kepada Allah. Maka yang lebih tepat bukan bahagia, tapi yang lebih tepat apa? Tenang dan lapang. Dan Allah itu memiliki 1000 cara untuk memberikan ketenangan dan kelapangan. Ada seorang ibu disakiti sama suami, tapi lapang. Kenapa? 4 anaknya sangat mencintai ibunya dan tahu siapa yang benar dibandingkan dengan suaminya. Itu namanya tenang dan lapang. Ada seorang suami dikecewakan sama istrinya, tapi dia mendapatkan pengganti, diberikan oleh Allah teman-teman yang selalu setia, bersahabat kepadanya dan selalu meringankan kesedihan yang dia rasakan. Itulah berbagai macam ketenangan dan kelapangan. Kita juga mempelajari, kita tidak akan mungkin tenang dan lapang di sepanjang umur kita sampai kita menghilangkan 3 faktor yang menjadikan kita sering gagal mendapatkan ketenangan dan kelapangan. Yang pertama apa? Yaitu kita tidak akan mungkin mendapatkan ketenangan dan kelapangan kalau kita sudah nyakitin orang. Makanya kita umur segini banyak-banyaklah minta maaf. Dan minta maaf itu tidak usah nunggu menjelang Ramadan. Ketika kaki tidak lagi mampu berjalan, ketika tangan tidak lagi mampu berjabat, anak khawatir itu malah stroke, ya kan? Minta maaf setiap waktu, setiap saatnya, karena selama kita diridhoi sama orang, maka kita akan selamat dan tidak bonyok kehidupan dunia dan akhirat kita. Yang kedua, apa yang menjadikan kita susah tenang dan lapang? Jarang berdoa. Itu nanti penjelasannya panjang. Dan yang ketiga, apa yang menjadikan kita akhirnya susah tenang? Dosa dan maksiat itu membuat kita tidak akan tenang dan lapang. Setelah itu, baru nanti kita bahas 10 perkara yang menjadikan kehidupan kita menjadi tenang dan lapang, supaya kita tenang di sepanjang umur kita. Dan itu ada 10 poin. Ini kalau saya teruskan, sampai menjelang anak saya umur setengah tahun. Tidak usah banyak-banyak, tapi setidaknya akhirnya kita paham banyak hal. Mari kita menjadi umatnya Nabi yang saling bersaudara. Pilihan kita beda-beda, tidak apa-apa. Fikih itu luas, yang sempit itu hati kita. Senang sekali Samila menyambut alumni SMA 3 Jakarta. Semoga ini bukan pertemuan perdana dan bukan pertemuan yang terakhir. Semoga satu waktu datang lagi ke sini, tapi itu terserah saya mau nerima atau tidak nerima. Tapi insya Allah senanglah saya menerima ini orang-orang yang baik, insya Allah. Saya senang sekali berjumpa dengan Bapak dan Ibu bersama dengan kehangatan keluarga SMA 3. Ya, walaupun tadi 2 poin saya sampaikan secara selintas saja. 2 sisanya apa yang menjadikan kita susah tenang dan lapang? Jarang berdoa. Itu menjadikan hidup kita sempit. Yang ketiga, banyak maksiat. Itu menjadikan kita juga susah mendapatkan ketenangan. Ini penjelasannya panjang 2 poin itu. Tapi tidak apa-apa. Nanti kita jelaskan kalau ada sumo di ladang. Insya Allah kita berjumpa kembali. Insya Allah semoga kita berjumpa kembali. Hal-hal semacam ini akan menjadi sebab kebaikan. Bapak dan Ibu, jangan remehkan pertemuan yang semacam ini. Kenapa? Karena kebaikan yang pernah kita lewati bersama-sama dengan orang, maka ketika kebaikan itu menjadikan mereka ingat, maka sesungguhnya kalau nanti kita meninggal dunia dan orang mengingat apa saja yang pernah kita lakukan bersamanya, dan orang itu berkata, ini orang baik, kesaksian dia itu akan menjadi kesaksian Allah di atas muka bumi. Nabi pernah dilewati jenazah, para sahabat langsung ngomong, khairan, ini orang yang baik. Nabi mengatakan wajabat. Tidak lama setelah itu Nabi dilewati jenazah yang kedua, para sahabat mengatakan syarron, ini orang yang jahat ya Rasulullah. Lalu Nabi mengatakan wajabat. Maka ketika 2 kali Nabi mengatakan wajabat, para sahabat nanya, kenapa engkau mengatakan wajabat 2 kali ya Rasulullah? Wajabat itu artinya diwajibkan. Lalu Nabi berkata, orang yang kalian komentari baik, maka wajib bagi Allah memasukkan dia ke surga. Orang yang kalian komentari buruk, maka wajib bagi Allah memasukkan dia ke neraka. Yang paling menggetarkan ujung dari hadis ini. Lalu Nabi mengatakan, antum syuhadaullahi fil ardi. Kalian yang hidup adalah saksi-saksi Allah di atas muka bumi terhadap orang yang meninggal di antara kalian. Ada yang meninggal di sini, semua di sini mengatakan dia orang yang baik. Jangan remehkan kesaksian orang segini. Karena kesaksian mereka itu kesaksian Allah di atas muka bumi. Apalagi segini lebih dari 40. Bapak dan Ibu nanti kalau meninggal dunia disolatkan sampai 40 orang. Yang tidak pernah berbuat syirik, 40-nya itu begitu tulus mendoakan kita ketika kita
diletakkan di atas keranda, maka kata Nabi, man shalla wa alaihi arba'una rajulan yusalli alaihi la yusyrikuna billah illa syafahumullah. Maka Nabi mengatakan satu jenazah yang meninggal dunia lalu disolatkan sampai 40 orang yang betul-betul salih dan tidak pernah berbuat syirik. 40 orang itu akan memberikan syafaat kepadanya dan aku yang akan juga memberikan syafaat kepadanya. Lihat Pak, ada nggak kira-kira 40 orang yang solih yang akan menyolati kita kalau kita meninggal dunia? Peganglah teman-teman kita dalam ketaatan. Kita sudah ngelewatin dunia, apalagi yang kita cari? Naik pesawat sudah, makan rendang sudah, makan daging sudah, makan warteg sudah, makan bakar-bakaran sudah, semua dunia sudah kita cicipi dalam versi-versi yang terbaik atau versi yang biasa. Tinggal bagaimana kita istiqomah mempertahankan teman-teman kita yang taat supaya pulangnya mendapatkan testimoni yang jujur dari mereka. Saya mendoakan semoga teman-teman, semoga Bapak dan Ibu di SMA 3 Alumni Jakarta selalu diberikan kebaikan insya Allah. Mendapatkan teman itu nikmat, tapi mendapatkan teman yang taat, yang terus membersamai kita sampai kita berjumpa dengan Allah itu karunia dan itu adalah anugerah.